Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 151. Mandy Zimmer tidak menyangkal hal itu, dan dia hanya mengangguk kecil. Harvey York mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di tangan kecilnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu sebagai suamimu, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Mandy tertegun sejenak, karena dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Namun, Rosalind Icewell melirik Harvey, dan dia hanya bisa menghela nafas. Tidak apa-apa jika dia tidak mampu, tapi dia sangat buruk dalam berpura-pura. Benda itu sekarang milik keluarga York. Bagaimana orang lain bisa mengambilnya kembali? Kamu hanya menantu yang numpang. Apakah kamu bahkan punya hak? Selanjutnya, kita akan melihat lot ke-6 untuk dilelang. Mengenai lot ini, bahkan penilai kami tidak dapat mengidentifikasi keasliannya. Tapi kami mendengar bahwa asal barang ini luar biasa. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda dipersilakan untuk maju ke depan untuk menilainya. Kemudian, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menawar lot ini. Pada saat itu, mata juru lelang wanita menjadi cerah. Dia memperhatikan bahwa suasananya cukup hidup. Setelah itu, dia bertepuk tangan. Segera, ada beberapa staf yang mendorong rak kayu tinggi dan besar keluar dari belakang panggung lelang secara perlahan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke rak kayu besar itu dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apa itu. Bahkan penilai dari lelang Mountain Top bahkan tidak dapat mengidentifikasi keaslian dan nilainya. Tak lama kemudian, misteri itu terungkap. Sebuah lukisan ditampilkan di rak, dan dikelilingi oleh kaca temper. Orang hanya bisa melihat lukisan itu dari dekat tetapi tidak menyentuhnya. Melihat lukisan seperti itu, banyak orang menarik napas dingin. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Segera, seseorang berteriak secara tidak sengaja, apakah itu The Rocky Mountain, Landers Peak, oleh Albert Bierstadt? Bagaimana mungkin? Apakah itu salah satu dari 10 lukisan legendaris dunia The Rocky Mountain, Landers Peak? Bukankah lukisan ini telah hilang selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin muncul di sini? Berapa banyak harga awal dari lot ini? Banyak orang mulai berbicara dengan cepat. Ada cukup banyak ahli yang pandai barang antik. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan keheranan. Juru lelang tersenyum dan berkata, karena Anda mengenali apa ini, saya akan berbicara terus terang dengan Anda. Identitas penjual cukup misterius. Kami tidak dapat membuktikan keaslian lukisan ini. Kami juga tidak dapat menjamin keasliannya. Jadi itu saja. Terserah Anda apakah Anda ingin menawar untuk lot ini. Selain itu, tidak ada harga awal untuk lukisan ini. Tuan dan Nyonya, Anda dapat menawarkan harga acak apapun meskipun hanya $15. Juru lelang telah mengatakan seperti itu. Jelas, lukisan itu mungkin memang palsu. Jika tidak, mereka tidak akan menyebutkan hal seperti itu. Tapi penjual yang memberikan lukisan itu mungkin memiliki identitas khusus. Jika tidak, lot yang jelas-jelas palsu tidak akan muncul dalam pelelangan. Kalau begitu, sepertinya memang ada seseorang yang mampu membeli barang seperti itu di pelelangan ini. Awalnya, kupikir dia tidak akan bisa membeli apapun di sini. Jake Serai berkata dengan nada menghina. Harvey tidak ingin mempermasalahkan Jake. Pada saat itu, dia sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia mempertimbangkan sedikit dan berkata, lukisan ini tidak buruk. Saya akan menawarkan $15 karena saya menginginkannya. Juru lelang itu tampak tidak berdaya. Aku hanya mengatakan itu. Bagaimana mungkin ada orang yang menawarkan harga seperti itu? Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menawar? Mengenai lot ini, kami perlu membuat beberapa pengumuman sebelumnya. Itu karena rumah lelang kami tidak dapat menilai keasliannya. Itu sebabnya kami menawarkan barang ini untuk dilelang tanpa harga awal. Jadi, jika Anda bisa mendapatkan lot ini, tolong jangan meminta kompensasi apapun dari rumah lelang mengenai keaslian lot ini. Selain itu, Anda tidak boleh menyebarkan desas-desus negatif tentang rumah lelang di depan umum. Meskipun juru lelang telah menarik muka, dia masih mengumumkannya dengan serius dan bertanggung jawab. Tidak masalah, Harvey tersenyum. Saya pikir benda ini asli. Ini pasti keuntungan saya karena saya bisa membelinya dengan harga $15. Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu mengatakan bahwa benda ini asli? Apakah kamu tahu, The Rocky Mountain, Landers Peak, adalah apa? Kamu tidak tahu apa-apa, tetapi kamu masih ingin ikut pelelangan seperti yang lain. Kamu memang tidak punya akal sehat. Wyatt dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu perlu saya untuk menjelaskan Anda tentang itu? Setelah Wyatt mengatakan itu, banyak orang menoleh untuk melihat mereka, termasuk Rosalie. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Harvey berkata dengan ringan, kalau begitu, bisakah Tuan Johnson mengajari saya tentang itu? Wyatt berkata dengan dingin, jadi itu sebabnya kamu adalah sampah yang tidak berharga. Secara harfiah, semua orang tahu apa itu, The Rocky Mountains, Landers Peak. Itu adalah lukisan yang diberikan Albert Bierstadt kepada juniornya, Yael Woodford sebagai hadiah. Setelah itu, lukisan itu diwariskan kepada orang yang berbeda sebelum sampai pada seseorang bernama Hugo Woolley di tahun 1900-an. Dia sangat mencintai lukisan itu, jadi sebelum meninggal, dia berniat membakar lukisan itu untuk dimakamkan bersamanya. Meskipun keluarganya menghentikannya di akhir, tapi, The Rocky Mountains, Landers Peak, dibagi menjadi dua bagian lukisan. Salah satu lukisan itu disebut Mount Adams, dan satu lagi disebut The Art of Yael Woodford. Dua lukisan yang tersisa saat ini dipajang di dua museum yang berbeda. Sekarang, The Rocky Mountains, Landers Peak ada di sini. Bagaimana ini bisa yang asli? Bab 152. Tentu saja lukisan ini tidak jauh berbeda dengan lukisan aslinya. Saya merasa itu adalah replika yang sangat luar biasa yang dibuat oleh seseorang di generasi selanjutnya. Selain itu, sangat mungkin bahwa itu diproduksi di zaman kita. Apalagi, bahkan mungkin semacam produk yang dijual secara online. Bahkan mungkin tidak bernilai $15. Wyatt Johnson mengatakan kata demi kata. Pada saat yang sama, dia memandang juru lelang dan berkata, Nona muda, saya tidak mencoba merusak kredibilitas rumah lelang di sini. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Juru lelang itu tersenyum dan berkata, penilai kami juga tidak berani memastikan keasliannya. Ternyata lukisan asli itu sudah lama terbagi dua. Tidak berani menegaskan keasliannya. Ternyata tidak perlu kita menilai kualitasnya. Dan kita bisa langsung menegaskan bahwa itu bukan yang asli.
Sekarang, apakah semua orang jelas tentang itu? Lukisan ini bahkan tidak bernilai $15, kata Wyatt dengan jijik. Setelah dia mengatakan itu, dia dipuji oleh banyak orang. Ahlil pasti Ahlil. Pemuda ini bahkan tidak perlu menganalisis keaslian The Rocky Mountains, Landerspeak. Dia langsung mengutip sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan dia bisa membuktikan keaslian lukisan itu secara langsung. Hanya bisa dikatakan bahwa triknya jauh lebih hebat daripada semua orang yang hadir. Semua orang mengklaim bahwa selalu ada seseorang yang sangat berbakat dan luar biasa di generasi muda. Tidak pernah terpikir oleh kami bahwa ada penilai yang sangat baik di Niam Hill. Terlebih lagi bagi segelintir ahli yang menyukai barang antik. Pada saat itu, mereka memandang Wyatt dengan kagum. Mereka bingung dengan keaslian The Rocky Mountains, Landerspeak. Bahkan ada beberapa dari mereka yang siap menawar. Tapi sekarang Wyatt mengatakan sesuatu untuk mengingatkan mereka, dan dia memang sangat luar biasa. Semua orang cukup berterima kasih padanya. Bagaimanapun, semua orang mendapatkan uang mereka dengan kerja keras. Jika mereka membeli beberapa barang palsu, mereka akan sangat menyesal karena itu. Mendengarkan Wyatt sarkasme, Jacques Ray, yang berada di samping mereka, juga tertawa menghina. Dia tertawa terbahak-bahak. Menantu yang numpang ini memang idiot. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa manfaat besar di sini di lelang Mountain Top? Akibatnya, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan membiarkan Wyatt menikmati momennya. Aku baru saja takut padanya, tapi sepertinya aku tidak perlu takut pada si idiot ini, kan? Pada saat itu, Rosalind Nicewell tersenyum dan juga berkata, Tuan Johnson, jika ada kesempatan, apakah Anda ingin datang ke Nicewell sebagai tamu? Anda mungkin bisa menjadi penilai khusus keluarga Nicewell dengan keahlian Anda. Wyatt tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memang memiliki beberapa pengetahuan tentang penilaian nilai sesuatu, tapi dia bukan ahlinya. Hari itu, dia hanya beruntung. Untungnya, dia tahu tentang kisah itu. Jika yang lain ingin mempekerjakannya sebagai penilai, dia memang tidak memiliki keahlian seperti itu. Namun, semua orang dari kelas atas memandangnya dengan kagum pada saat itu. Bahkan ada banyak wanita yang menatapnya dengan mata berbinar. Perasaan itu cukup baik, terutama ketika dia dipandang tinggi oleh Rosalie. Dia bahkan merasa bahwa dia memiliki lebih banyak kesempatan dengannya sekarang. Pada saat itu, beberapa orang secara acak tertawa terbahak-bahak dan berkata, omong-omong, bukankah menantu yang numpang menawarkan $15 barusan? Nyonya, jika Anda tidak meneriakkan harganya sekarang, Anda akan tidak bisa menjualnya dengan harga $15 jika dia menyesalinya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tempat itu dipenuhi dengan banyak ejekan dan tawa. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang barang antik, jangan datang ke pelelangan. Kamu hanya membuang-buang waktu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dengan $15? Mengapa kamu tidak membeli lotre saja? Kamu akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh kekayaan dengan cara itu. Memang semua orang ada saat ini, tapi bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan kartu undangan ke pelelangan? Kualitas pelelangan ini memang menjadi jauh lebih rendah sekarang. Lotnya hanya seharga $15. Benar-benar merusak antisipasi dari nilai minimum yang ditentukan. Segala macam ejekan dan tawa bermunculan. Mandy Zimmer merasa sangat canggung. Lebih baik jika Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tapi sekarang dia telah menawarkan harga $15 untuk menawar lukisan yang tampaknya palsu itu. Insiden itu pasti akan menyebar di antara orang-orang di lingkaran atas di Niamhi. Kemudian, seluruh keluarga Zimmer akan menjadi bahan ejekan bagi yang lain. Pada saat itu, juru lelang sedang diingatkan oleh seseorang. Dia segera berkata, bagus, Tuan, Anda baru saja menawarkan harga $15. Saya ingin tahu apakah ada orang yang ingin menawarkan harga yang lebih tinggi. Pertama seharga $15, 2 kali, naik ke 3 kali. Pak, selamat, The Rocky Mountains, Landerspeak, milikmu sekarang. Silakan ambil dan bayar nanti di belakang panggung, kata juru lelang dengan hormat. Tidak dapat disangkal, sikapnya cukup baik dalam melayani orang lain. Seseorang tertawa terbahak-bahak, saya pikir itu tidak perlu. Bukankah hanya $15? Minta saja dia untuk membayarnya sekarang. Harvey. Itu benar, jika Anda tidak memintanya untuk membayarnya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan $15 nanti. Lelang Anda pasti akan menderita, tidak mungkin bagi Anda untuk membuat kesepakatan di mana Anda akan menderita kerugian. Tawa dan cemoohan terjadi di mana-mana. Bagi mereka, tindakan dan perilaku Harvey memang telah mempermalukan mereka yang berasal dari kalangan atas. Juru lelang tampak sangat canggung, tapi dia memang takut Harvey tidak bisa mendapatkan $15. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata dengan lembut, Tuan, apakah Anda memang tidak membawa $15? Bagaimana, bisakah Anda membayarnya sekarang? Bab 153. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia hanya mencoba mengambil uang di sakunya. Setelah beberapa lama, barulah dia menemukan $15 itu. Dia kemudian memberikan uang itu kepada juru lelang. Tampaknya sulit untuk berpisah dengan uang itu. Lagi pula, dia memang hanya memiliki uang tunai $15 saat ini. Suara tawa terdengar. Ini memang lucu, benar-benar ada seseorang yang membeli The Rocky Mountains, Landerspeak, hanya dengan $15. Kamu menyembunyikan uang itu dengan cara yang sangat aman. Apakah kamu takut kehilangan uang itu? Tidak heran kamu takut kehilangan. Sepertinya kamu hanya memiliki $15 sekarang, kan? Harvey, kamu benar-benar harus merawat lukisan ini dengan baik. Baiklah, pergilah dan kunjungi kami ketika bebas hanya untuk menilainya. Bagaimanapun, itu adalah lukisan dunia terkenal yang legendaris yang bernilai $15. Orang itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik Jacques Ray maupun Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey memang cukup lucu. Apakah dia semacam aktor teater? Awalnya, Harvey tidak mau ambil pusing dengan mereka. Tetapi setelah dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy Zimmer menjadi lebih buruk, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan tenang. Saat ini, siapa saja bisa menilai-nilai beberapa harta secara acak karena mereka hanya tahu sedikit tentang dongeng klasik. Swos. Tiba-tiba, semua orang menatap Harvey lagi. Apakah orang ini sudah gila? Bagaimana mungkin dia masih ingin mengklaim bahwa The Rocky Mountains, Landerspeak, itu asli? Apakah dia kehilangan akal karena terpaku pada kekayaan? Di samping mereka, Wyatt juga dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mempermalukannya. Tapi, Harvey bertindak seperti penghinaan itu yang dia terima barusan tidak cukup. Pada saat itu, dia segera memberi Wyatt kesempatan untuk mempermalukannya lagi. Apakah dia mencarinya sendiri? Apakah dia benar-benar ingin dipermalukan lagi? Mandy, bisakah kamu memintanya untuk berhenti berbicara? Itu terlalu memalukan. Pada saat itu, Cecilia Zakari berkata dengan rasa malu yang mendalam.
Dia juga ditatap oleh yang lain dengan senyum tipis karena Harvey. Mandy berkata dengan agak gelisah, karena dia sudah angkat bicara, dia mungkin punya alasannya sendiri. Pada saat itu, Mandy bahkan tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Apakah karena fakta bahwa dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Harvey sekarang? Harvey tidak mempermasalahkan Cecilia, dia hanya menatap Mandy dengan lembut untuk sementara waktu. Setelah itu dia tertawa dan melanjutkan. Jika kita akan berbicara tentang kisah klasik di balik The Rocky Mountains, Landers Peak, ada yang kedua. Itu setelah Yael Woodford menerima The Rocky Mountains, Landers Peak, ia mencoba membuat replika lukisan itu. Dan setelah itu, The Rocky Mountains, Landers Peak, yang diturunkan secara turun-temurun memang yang ia buat, termasuk 2 lukisan yang tersisa di kedua museum tersebut. Sebenarnya, itu adalah sisa-sisa yang direplikasi oleh Yael. Saya tidak mengatakan bahwa sisa-sisa itu buruk, tetapi mereka memang tidak lain adalah replika. Apa? Apakah yang dia maksud adalah The Rocky Mountain Landers Peak, yang diketahui semua orang adalah replika? Apakah itu berarti The Rocky Mountains Landers Peak, di depan mereka sekarang adalah yang sebenarnya? Setelah itu tiba-tiba, semua orang menjadi riuh. Banyak orang mulai membahas itu. Ekspresi wajah Wyatt sedikit berubah. Dia kemudian berkata dengan ekspresi dingin, Tuan York, apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu bermaksud memberitahu semua orang bahwa 2 lukisan, The Rocky Mountains Landers Peak, yang disimpan di 2 museum besar adalah replika, bahkan setelah dinilai oleh para ahli terkenal? Tapi lukisan di sini yang kamu beli dengan $15 ini asli. Benarkah? Kamu memang sangat lucu bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Tanyakan saja pada dirimu sendiri dengan benar. Apakah kamu bahkan percaya apa yang kamu katakan? Mendengar itu, banyak orang mengangguk satu demi satu. Apa yang dikatakan Wyatt masuk akal dan logis. Asli, The Rocky Mountains, Landers Peak, telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kedua lukisan itu hanyalah replika? Jika lukisan-lukisan itu hanya replika, apakah itu berarti para penilai ahli selama bertahun-tahun telah salah menilai? Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, Rosalind Nicewell hanya sedikit mengernyit. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, Tuan, saya tidak yakin apakah kamu pernah melihat The Rocky Mountains, Landers Peak, yang asli sebelumnya atau sekarang. Tapi saya cukup beruntung untuk memeriksa The Art of Yael Woodford dari dekat sebelumnya. Itu memang gaya Albert Bierstadt dalam hal kertas gambar yang digunakan, cara dia menggunakan cat air, dan cara dia melukis pemandangan. Selain itu, penanggalan karbon 14 juga dapat menentukan usianya pada dasarnya. Apa yang dikatakan sudah cukup jelas. Rosalie memang pernah melihat lukisan asli itu sebelumnya, karena dia telah melihat lukisan asli. Itu berarti lukisan yang diperoleh Harvey seharga $15 hanyalah palsu. Mendengar apa yang dia katakan, orang banyak sekarang telah membuat penilaian dan keputusan akhir. Setelah itu, kerumunan menjadi ribut lagi. Dikatakan bahwa Nona Nicewell adalah ahli yang luar biasa dari generasi baru penilai di negara kita. Memang benar. Penilai biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memeriksa The Rocky Mountains Landers Peak dengan cermat. Jadi itu berarti lukisan yang ada di depan kita memang sesuatu yang bisa didapatkan secara online yang bahkan tidak bernilai $15. Suara tawa terdengar. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mandy sangat malu. Dia kemudian menarik lengan baju Harvey sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Harvey, jangan katakan apa-apa lagi. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menilai harta dan barang antik. Keluarga Nicewell adalah keluarga besar dan berpengaruh di provinsi. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Keluarga Nicewell memiliki status yang cukup berpengaruh dan kuat di bidang barang antik di Southlight karena apa yang mereka katakan cukup kredibel. Jika mereka berdebat dengan keluarga Nicewell tentang fakta seperti itu, keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan? Kamu membeli lukisan dengan $15. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Tapi jika kamu bersikeras bahwa lukisan itu asli karena martabat dan reputasimu, itu benar-benar melewati batas. Memikirkan hal itu, sebagian besar kekaguman yang jarang dan sedikit dirasakan Mandy terhadap Harvey telah hilang. Saat Jake melihat Mandy pada saat itu, matanya berbinar. Dia kemudian berkata, Harvey, kamu dengan tegas mengklaim bahwa lukisan ini asli. Kamu benar-benar perlu menunjukkan kepada kami beberapa bukti. Bab 154. Saat Jake Serai mengatakan itu, sepertinya plot liciknya entah bagaimana berhasil. Selama Harvey York dipermalukan, dia pasti akan mengambil kesempatan. Harvey tersenyum dan berkata perlahan, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya yakin kalian tahu bahwa Albert Bierstadt adalah salah satu pelukis lanskap terkenal, yang terkenal karena pemandangan pegunungannya yang mewah dan luas. Lukisan cat air yang dia buat selalu luar biasa, sederhana tetapi mendalam. Selain itu, gayanya didasarkan pada lukisan yang dirinci dengan cermat dengan pencahayaan romantis dan bercahaya. Itu adalah teknik luminus legendaris. Itu membuat lukisannya megah, elegan dan tak terbatas. Silakan lihat di sini, bukankah lukisan ini persis seperti yang saya gambarkan? Yang lain mendengar betapa masuk akal dan logisnya Harvey terdengar. Pada saat itu, mereka melirik lukisan itu secara tidak sadar. Mereka memang menyadari bahwa lukisan itu persis seperti bagaimana Harvey menggambarkannya. Wyatt Johnson adalah satu-satunya yang tertawa dingin. Bagaimana bisa orang ini berbicara tentang itu? Apakah dia tidak menyadari fakta bahwa sebagian besar lukisan yang dijual secara online dicetak oleh printer definisi tinggi? Seseorang dapat mencetak lukisan itu sebaik aslinya? Pada saat itu, Wyatt hanya tersenyum dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia yakin Harvey hanya ingin pamer. Dia berpikir bahwa Harvey ingin meninggalkan kesan bahwa $15 yang dia habiskan berharga. Jadi dia mencoba menunjukkan bahwa dia cukup kredibel di sini. Selain itu, Rosalind Nicewell berasal dari keluarga yang terkenal di bidang barang antik secara turun-temurun. Dia selalu serius terhadap penilaian perdagangan. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Tapi masalahnya, itu adalah lukisan palsu. Apapun yang terjadi, jika kamu ingin menganalisisnya dari gaya lukisan, secara harfiah semua foto dari lukisan asli, memiliki efek yang sama. Jika kamu ingin mengklaim bahwa lukisan yang kamu beli itu asli, kamu perlu memberikan beberapa bukti. Benarkah, jika kamu dapat memberikan bukti saat ini, saya akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Lakukan, jika kamu tidak bisa, saya ingin kamu merendah di kaki saya dan meminta maaf kepada saya. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan melakukan segalanya, bahkan jika aku memintamu untuk memanggilku sebagai ayahmu, kata Harvey dingin. Ya, Rosalie sangat marah saat dia menanggungnya secara internal. Selama kamu bisa memberikan bukti dan menunjukkan bahwa lukisan ini asli. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Mereka memandang Harvey dengan heran. Betapa beraninya menantu yang numpang ini, bagaimana dia bisa begitu berani mengatakan hal seperti itu.
Dia memang mencari masalah. Ya, tapi kamu harus memberi kami bukti. Saya pikir menantu yang numpang ini hanyalah orang yang buta huruf. Benar-benar sampah yang tidak berharga. Dia pikir dia bisa bertindak sombong dan pamer di sini hanya karena dia menemukan beberapa informasi online. Namun, dia bahkan tidak tahu apa artinya menilai. Kamu membutuhkan alasan dan logika untuk menilai beberapa harta, bukan hanya berbicara omong kosong seperti Inil. Dia benar-benar sampah yang tidak berharga. Lihat betapa dia ingin mengudara. Sungguh cabul beraninya dia meminta Nona Nicewell untuk memanggilnya sebagai ayahnya. Betapa berani dan beraninya. Mendengarkan bagaimana orang lain membahas itu, Mandy Zimmer sangat marah. Dia tidak bisa tidak melangkah maju dan berkata, Nona Nicewell, tolong jangan marah. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama suami saya. Kami meminta maaf. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Tolong jangan pedulikan dia. Apakah dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Apakah itu memberinya hak untuk berbicara omong kosong di sini? Reputasi penilaian perdagangan selalu dirusak oleh orang-orang yang bertindak seperti orang yang tahu segalanya tetapi pada kenyataannya, mereka tidak tahu apa-apa. Rosalie berkata dengan ekspresi wajah yang dingin. Pada saat yang sama, Wyatt berkata, Harvey, jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat dirugikan hanya karena $15 milikmu itu, aku akan memberimu $15. Kamu hanya menantu yang numpang. Jangan bertingkah sombong dan membuat kekacauan di sini. Harvey tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan menatap juru lelang dan berkata, karena lukisan ini milikku sekarang, bisakah aku mengeluarkannya untuk tujuan penilaian? Juru lelang mengangguk dan berkata, silakan. Saat dia mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada staf untuk melepas kaca temperatur, dan The Rocky Mountains, Landers Peak, di dalamnya terungkap. Harvey mengenakan sepasang sarung tangan transparan dengan hati-hati. Semua orang mengarahkan pandangan mereka padanya. Dia kemudian berjalan menuju lukisan itu dan mengulurkan tangannya. Pada saat itu, dia menggunakan tangannya untuk melipat sudut The Rocky Mountains, Landers Peak, dengan lembut. Semua orang bingung, apa yang diinginkan orang ini? Begitukah cara kamu menilai lukisan terkenal? Jika kamu bisa menilai lukisan terkenal dengan melipat sedikit saja, maka secara harfiah siapapun bisa menjadi penilai. Suara tawa terdengar. Harvey, apakah kamu gila? Apakah kamu berpikir bahwa kamu sedang berakting dalam sebuah drama di sini? Kamu bahkan melipat sudut lukisan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melipat bunga di sana? Wyatt adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa teknik serupa yang ditampilkan di TV. Tetapi selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik, mereka akan tahu bahwa teknik seperti itu tidak masuk akal dan konyol. Jake tidak bisa menahan tawanya. Harvey ini memang konyol. Apakah dia berpikir bahwa dia sedang berakting di teater? Selain itu, yang lain geli, dan mereka juga tersenyum. Mereka mengira Harvey punya semacam trik, tapi ternyata dia hanya pergi ke sana untuk melipat lukisan itu sedikit. Apa yang dia coba buktikan? Bisakah dia bertindak dengan cara yang lebih profesional jika dia ingin pamer di sana? Tetapi ketika semua orang dipenuhi dengan penghinaan, tiba-tiba ada sedikit keheranan di wajah dingin Rosalie. Melihat tindakan Harvey, dia sangat terkejut sehingga dia merasa sulit untuk mengucapkan apapun. Apakah itu Plum Authenticity Twist? Rosalie berkata tanpa sadar. Bukankah itu teknik legendaris Plum Authenticity Twist, yang hampir hilang selama bertahun-tahun? Bab 155. Plum Authenticity Twist adalah keterampilan unik dari master penilai terkenal di tahun 1900-an. Ada desas-desus bahwa selama master mengambil beberapa tindakan pada dirinya sendiri, master itu benar-benar dapat mengidentifikasi keaslian barang antik dan lukisan terkenal. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang mengetahui teknik itu. Alasan Rosalie Nicewell mengetahuinya adalah karena kakek dari keluarganya juga mengetahui teknik itu. Namun, senior Nicewell telah berjanji kepada orang yang mengajarinya teknik itu. Dia berjanji untuk tidak memberikan teknik itu kepada orang lain. Oleh karena itu, dia adalah satu-satunya yang menguasai itu di keluarga Nicewell. Sekarang, Plum Authenticity Twist digunakan oleh menantu yang masih numpang. Rosalie merasa itu terlalu tidak masuk akal, dan rasanya seperti mimpi. Apa, Plum Authenticity Twist? Banyak orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Rosalie. Mereka sedikit tercengang. Apakah itu berarti menantu yang numpang tidak main-main? Tetapi dia memiliki beberapa kemampuan yang sebenarnya. Baik Wyatt Johnson dan Jake Serai saling memandang tanpa daya. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka mengetahuinya kurang lebih, dan mereka telah mendengar fakta bahwa senior Nicewell mengetahui Plum Authenticity Twist. Tapi yang lain dari Nicewell tidak memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimana mungkin menantu yang masih numpang, seperti Harvey York, tahu teknik seperti itu? Harvey adalah satu-satunya yang tidak merasakan apa-apa di antara semua orang yang hadir. Keluarga York dari Southlight adalah keluarga besar dan berpengaruh dengan properti dan bisnis terkemuka. Bahkan, ia memiliki beberapa pengalaman di masa lalu tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga teknik penilaian, piano, berkuda dan lain-lain. Tetapi meskipun dia hanya memiliki sedikit pengalaman tentang hal-hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Itu cukup luar biasa karena master yang dipekerjakan oleh York mereka selalu yang paling menonjol dari seluruh dunia. Itu sama dengan master penilai yang dimiliki Harvey sebelumnya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu nama orang tua itu. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun. Master memiliki teknik penilaian dan wawasan yang paling luar biasa. Menurutnya, Harvey bahkan lebih baik dari dia yang menjadi master. Namun, Harvey tidak terlalu tertarik untuk menilai, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Hari itu, dia hanya menggunakan trik kecil, dan itu benar-benar bukan masalah besar baginya. Dia kemudian menyentuh tanda yang telah dia lipat dengan lembut, berbalik dan melirik Rosalie. Dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Nicewell, kamu baru saja mengklaim bahwa kamu akan memanggil saya sebagai ayahmu jika lukisan saya ini asli. Benar kan? Pada saat itu, Rosalie tidak berani memandang rendah Harvey lagi karena tidak semua orang bisa menggunakan Plum Authenticity Twist. Tapi Rosalie cukup percaya diri dengan wawasan dan penilaiannya sendiri. Setidaknya, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak, adalah replika memikirkan itu. Dia cukup percaya diri. Dia kemudian berkata, ya, keluarga Nicewell selalu menepati janji mereka. Harvey tersenyum tipis dan melanjutkan, jika itu masalahnya, izinkan saya memberitahumu tentang hal itu. Karena kamu tahu tentang Albert Bierstadt dan teknik luminus, saya yakin kamu tahu betul bahwa teknik luminus adalah keahlian khusus Albert Bierstadt. Bagaimanapun juga tahun-tahun sekarang, sama sekali tidak ada orang yang mampu meniru teknik seperti itu. Bahkan jika itu adalah kamera paling canggih atau printer paling canggih, mereka tidak dapat membuat efek seperti itu.
Itu karena apa yang disebut teknik luminus bukanlah sesuatu yang statis, tapi cukup hidup dan dinamis. Pada saat itu, Jake berkata dengan dingin, Harvey, bisakah kamu berhenti mengudara? Apa maksudmu benda itu hidup? Jangan bilang bahwa lukisan ini hidup. Harvey berkata dengan tenang, tentu saja tidak mungkin lukisan ini hidup. Tetapi esensi dari teknik luminus adalah bahwa lukisan itu telah memanipulasi salah satu ilusi visual. Ini memungkinkan kita memiliki ilusi bahwa gunung-gunung tampak tidak seperti gunung, dan sungai tampak tidak seperti sungai di lukisan ketika kita melihatnya. Pada dasarnya, itu berarti tidak peduli dari sudut mana Anda sedang melihat lukisan itu, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda, tetapi Anda tidak dapat mengidentifikasinya. Tetapi hal yang benar-benar berbeda adalah tidak peduli dari sudut mana, lukisan itu terlihat sama. Tapi itu tidak mungkin dari perspektif ilmiah. Namun, seseorang bisa melakukannya dengan teknik luminus. Pada saat itu, hampir semua orang mengerumuni lukisan itu, dan mereka mulai mengelilingi The Rocky Mountains, Landers Peak, untuk mengamatinya. Bahkan Mandy Zimmer dan Cecilia Zakari mau tak mau berjalan menuju lukisan dengan sepatu hak tinggi mereka. Itu memang benar, gunung dan sungai di The Rocky Mountains, Landers Peak, tampak sama saja dari sudut depan bahkan jika seseorang melihat lukisan dari sudut yang paling miring. Bahkan tidak ada sedikit pun perbedaan. Jika Harvey tidak menunjukkan hal itu, para penonton mungkin tidak akan menyadarinya. Mungkinkah The Rocky Mountains, Landers Peak, ini memang asli? Pada saat itu, Mandy tidak bisa tidak terpesona. Dia menatap Harvey tidak percaya. Apakah suamiku yang sampah ini memiliki kemampuan seperti itu juga? Rosalie dipenuhi dengan keheranan, syok dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya yang dingin. Pada saat itu, sikap dingin dan sikap acuhnya yang biasa tidak bisa membantu tetapi sedikit terpengaruh. Jantungnya tanpa sadar berdetak kencang. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada awalnya ketika dia melihat Harvey. Sekarang, dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Apakah dia benar-benar biasa seperti menantu yang numpang? Bukankah dia orang yang tidak tahu apa-apa? Baik Wyatt dan Jake saling berpandangan. Pada saat itu, mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membalasnya kepada Harvey. Menurut apa yang Harvey katakan, The Rocky Mountains, Landers Peak, asli. Tidak mungkin lukisan itu replika. Selain itu, hal-hal yang dia katakan terdengar masuk akal dan logis. Dia tidak bisa mengatakan omong kosong. Karena itu, keduanya sedikit yakin. Tapi masalahnya adalah mereka tidak mau dikalahkan oleh menantu yang masih numpang. Selain itu, dia adalah bagian dari sampah. Hal semacam itu sama sekali tidak dapat diterima oleh ahli waris kaya seperti mereka. Bab 156. Pada saat itu, ekspresi wajah Wyatt Johnson berubah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan dingin, saya masih berpikir bahwa lukisan ini palsu. Paling-paling, itu hanya replika yang sangat mirip dengan lukisan aslinya. Nona Nicewell, bukankah kakek Anda seorang master ahli di bidang penilaian? Bolehkah kami mendapat kehormatan untuk meminta bantuannya, untuk melihatnya? Mendengar itu, Rosalie Nicewell gemetar. Dia memiliki kekaguman yang jauh lebih dalam terhadap Wyatt sekarang. Itu benar, pada saat seperti ini. Bahkan dia tidak bisa memastikan keaslian. The Rocky Mountains, Landers Peak. Mungkin satu-satunya cara adalah dengan meminta bantuan kakek saya sendiri, sehingga kami dapat mengidentifikasi keasliannya. Selain itu, Wyatt mampu bertindak begitu tenang dalam situasi seperti itu. Itu cukup untuk membuktikan bahwa ia memang pria yang luar biasa. Pada saat itu, Rosalie menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan meminta kakek saya untuk melihat lukisan ini dan mengidentifikasi keasliannya. Karena itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video secara langsung. Melihat itu, semua orang tercengang. Mereka dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Kakek Rosalie bernama Sane Nicewell. Dia adalah master ahli di bidang barang antik. Dia telah bertambah tua sekarang, jadi dia tidak pernah melakukan tugas apapun secara langsung. Tapi dia menikmati reputasi yang cukup tinggi di lapangan. Ada desas-desus bahwa harga suatu barang akan 10 kali lebih mahal dengan laporan penilaiannya. Jika orang seperti itu mau melangkah maju, maka keaslian, The Rocky Mountains, Landers Peak, pasti akan terungkap. Tak lama kemudian, seseorang mengangkat panggilan video tersebut. Seorang lelaki tua berjas muncul di layar ponsel. Pada saat itu, baik kumis maupun rambutnya tampak memutih karena usianya yang sudah tua. Namun ia tetap tampil cukup megah dan khusyuk. Ya Tuhan, itu memang Sane Nicewell. Pada saat itu, banyak orang berteriak kaget karena mereka bisa bertemu dengan orang yang biasanya hanya muncul di acara TV tentang penilaian barang antik. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka bisa bertemu dengannya sedemikian rupa pada kesempatan seperti itu. Merasakan sedikit perubahan dalam emosi orang lain, Rosalie merasa sedikit sombong. Dia kemudian melirik Harvey York tanpa sadar, tapi sepertinya dia tidak tertarik. Segera, ekspresi wajahnya memburuk. Ketika dia memikirkan fakta bahwa Harvey ingin dia memanggil sebagai ayahnya, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan gigi. Pada saat itu, dia tidak berbicara omong kosong dan memegang telepon di depan lukisan itu dan berkata, kakek, saya melihat lukisan Albert Bierstadt hari ini. Saya ingin kamu melihat apakah itu asli atau tidak. Pada awalnya, Sane sedikit kesal, tetapi ketika dia mendengar nama Albert Bierstadt, dia sedikit gemetar. Dia tidak bisa menahannya karena tidak banyak lukisan yang dihasilkan oleh Albert Bierstadt. Namun meski begitu, Albert Bierstadt menikmati status yang cukup bergengsi di bidang seni. Tidak ada yang berani meremehkan fakta itu. Pada saat itu, Sane tampak cukup tercengang di ujung telepon. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Dia berkata, Rose, apa maksudmu dengan ini? Kamu tahu betul bahwa lukisan asli, The Rocky Mountains, Landers Peak, telah dibagi menjadi dua lukisan yang berbeda. Bagaimana kamu bisa memintaku untuk menilainya? Apakah kamu sengaja ingin membuatku marah? Sebuah suara yang mendesah terdengar. Banyak orang kemudian menghela nafas lega, bahwa mereka cukup lega sekarang. Pada saat itu, tidak ada yang berharap bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak, itu asli, karena itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka tidak berwawasan luas. Selain itu, yang paling penting adalah menantu yang numpang di sana terdengar cukup masuk akal dan logis sekarang. Dia tampak cukup meyakinkan, tetapi pada akhirnya, ternyata apa yang dia katakan hanyalah lelucon belaka. Fakta tentang lokasi lukisan otentik, The Rocky Mountains, Landers Peak, telah lama diakui secara universal. Bagaimana bisa seorang menantu yang numpang mencoba bersikap angkuh di sini, membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dalam menganalisis keaslian lukisan itu? Master Nicewell mengklaim bahwa lukisan itu adalah replika, jadi itu tidak lain hanyalah palsu.
Sampah yang tidak berharga. Apa kau dengar itu? Wyatt adalah orang pertama yang melangkah maju pada saat itu. Dia berkata kepada Harvey, cepat dan berlutut di depan Nona Nicewell dan minta maaf. Wyatt, jangan marah. Harvey hanya bersikap tidak peka dan tidak sadar. Jangan pedulikan dia, kata Mandy Zimmer segera. Jika Harvey berlutut pada saat itu pasti akan berakhir baginya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh Niamhi. Pada saat itu, Harvey tiba-tiba melangkah maju. Dia kemudian merebut telepon dari tangan Rosalie. Sana Nicewell, kamu juga ahli dalam bidang penilaian. Bagaimana kamu bisa mengatakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Dalam menilai barang antik, paling tidak yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi keasliannya. Kita tidak bisa hanya memastikan keaslian barang antik, hanya karena beberapa cerita klasik atau sejarah tidak resmi. Sekarang, Anda sebaiknya melihatnya dengan cermat. Jangan merusak reputasi dan kehormatan Anda di sini, yang telah Anda peroleh sepanjang hidup Anda. Harvey meletakkan telepon di dekat lukisan itu dan berkata dengan dingin. Sebelum Sane bisa mengatakan apa-apa, Wyatt menjadi marah. Dia memelototi Harvey dengan dingin dan berkata, sungguh sampah yang tidak berharga. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan kakek Nicewell? Dia adalah orang yang sangat dihormati dan berpengaruh di bidang penilaian barang antik. Dia mengklaim bahwa benda ini palsu. Itu sudah pasti lukisan palsu. Kamu hanya seorang idiot tanpa pengetahuan atau kemampuan apapun. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong di sini? Ya, itu benar baru saja keluar dari pikiran kami. Bagaimana kami bisa mendengarkan omong kosongmu di sini? Kamu hanya menantu yang numpang. Jika kamu benar-benar cakap, mengapa kamu menjadi menantu yang masih numpang? Kamu hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Jake Serai mengulangi apa yang dikatakan. Bagi mereka, akan jauh lebih baik jika Harvey mati. Selain itu, Harvey menjadi marah dan merampas telepon Rosalie, karena kisahnya dikatakan hanyalah kebohongan. Itu memang keputusan tidak bijaksana dari Sane Nicewell. Bab 157. Menantu yang numpang, berikan telepon Nona Nicewell sekarang juga. Bisakah kamu berdebat dengan Master Nicewell dengan kemampuanmu? Apakah kamu tidak waras? Kami baru saja merasa bodoh. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Pada saat itu, semua orang yang hadir mengutuk Harvey York, memarahinya tanpa henti. Tetapi pada saat itu, Sane Nicewell tiba-tiba menarik napas dingin di ujung panggilan video. Dia kemudian berkata dengan bingung, apakah itu teknik luminus? Itu adalah keterampilan melukis khusus Albert Bierstadt. Bagaimana mungkin ada teknik seperti itu pada lukisan palsu? Selama bertahun-tahun setelah begitu banyak era, memang tidak ada seorang pun yang mampu membuat replika seperti itu dengan cara yang luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, Sane dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Tuan, setelah mendengar apa yang Anda katakan tadi, apakah menurut Anda lukisan ini asli? Lalu bisakah Anda menjelaskan mengapa ada dua lukisan tersisa yang saat ini dipajang di museum? Tentang itu, saya pergi dan melihat itu secara langsung, sebelumnya. Tapi lukisan yang kamu miliki di sini juga tidak palsu. Itu terlalu aneh. Apa, dua lukisan yang tersisa di dua museum besar itu asli? Tapi lukisan di sini tepat di depan kita juga tidak palsu. Apa yang sedang terjadi? Karena itu, semua orang melihat satu dengan yang lain tanpa daya. Mereka menatap Harvey dan telepon secara berurutan. Mereka memang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berdiri di samping mereka, Wyatt Johnson sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia memelototi Harvey dan meraung. Harvey, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan Senior Nicewell? Kamu benar-benar tidak sopan. Cepat, dan kembalikan telepon ke Nona Nicewell. Pada saat seperti itu, Wyatt merasa bahwa memang tidak ada artinya untuk mengkonfirmasi keaslian lukisan itu. Karena Sane mengklaim bahwa lukisan itu adalah tiruan, itu tidak mungkin asli meskipun itu benar-benar lukisan asli. Bagi Wyatt, dia enggan memberi Harvey kesempatan untuk membuktikan dirinya, bahkan jika itu hanya kesempatan yang sangat kecil. Tutup mulutmu. Tiba-tiba, Rosalie Nicewell memelototi Wyatt. Dia paling kecanduan menilai barang antik. Saat itu dia telah memahami makna yang mendasarinya. Ada beberapa makna tersembunyi dalam apa yang dikatakan kakeknya. Dia ingin mengetahui kebenarannya juga. Kakek, bolehkah saya tahu apakah kamu telah melihat atau memikirkan sesuatu? Rosalie berkata dengan hormat. Sane tampak tenggelam dalam pikirannya di ujung telepon yang lain. Saya memang memikirkan kemungkinan, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Hampir tidak mungkin, Tuan. Karena Anda mengklaim bahwa lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak, ini adalah asli. Saya ingin mendengar penjelasan Anda. Apa? Apakah Guru Nicewell memiliki makna mendasar dalam apa yang dia katakan? Mungkinkah lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak, ini mungkin asli? Dia bahkan mengatakan bahwa lukisan di sini asli, dan sisa-sisa di museum juga asli. Apa sebenarnya semua ini? Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian melihat ke telepon dan berkata, sepertinya Tuan Nicewell akan menguji kemampuan saya. Jika itu masalahnya, saya tidak akan menyembunyikan apapun dan memberitahu Anda tentang penilaian saya. Kemudian, Tuan Nicewell dapat melihat apakah itu benar mengenai kasus di sini. Jika tebakan saya benar, lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak, di depan kita di sini sebenarnya adalah satu kesatuan organik dari lukisan lain, The Rocky Mountains, Landerspeak. Banyak orang dipenuhi dengan kebingungan sekarang. Bagaimana dia bisa mengatakan pernyataan misterius dan membingungkan seperti itu? Apakah itu berarti lukisan itu memiliki kemampuan untuk membelah menjadi dua? Setelah mendengar itu, Sane tersenyum dan mengangguk. Apa yang Harvey katakan memang sedikit mirip dengan pikirannya sendiri. Alasannya cukup sederhana. Itu karena Albert Bierstadt terkenal memiliki keterampilan luar biasa dalam melukis. Tekanan yang dia berikan saat melukis bisa membuat cat menembus bagian dalam kertas gambar. Selain itu, kertas gambar di tahun 1900-an juga kurang dari 1 inci. Ketika generasi muda memperoleh gambar itu, mereka mungkin menggunakan pisau kecil yang sangat tajam untuk memotongnya menjadi dua dari tengah kertas. Setelah itu, mereka memasang dua lukisan yang berbeda secara terpisah. Dengan cara itu, sebuah lukisan dipisahkan menjadi dua lukisan, dan kedua lukisan itu asli. Tapi aku menyimpulkan bahwa lukisan di sini adalah lapisan pertama dari lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak, dan sisa-sisanya adalah lapisan kedua. Tuan Nicewell, ini adalah beberapa penilaian saya. Aku bertanya-tanya apakah aku benar. Sane tersenyum dan berkata, hebat, Tuan, Anda memang orang yang memiliki perspektif dan selera yang sama dengan saya. Anehnya, pikiran Anda sama dengan saya tanpa diskusi sebelumnya di antara kita. Saya masih ingin berterima kasih atas pengingatmu. Jika tidak, aku mungkin akan mengabaikannya juga. Lukisan The Rocky Mountains, Landerspeak, di sini tidak hanya asli, tetapi ini jauh lebih berharga daripada yang ada di museum.
Alasannya adalah lukisan ini yang lengkap. Karena itu, semua orang tercengang. Mereka memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ternyata lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak, ini adalah lukisan terkenal di dunia yang legendaris. Biasanya, lukisan seperti itu pasti akan menelan biaya lebih dari jutaan. Tapi menantu yang masih numpang ini membelinya hanya dengan $15. Baik Wyatt maupun Jake Serai merasa bahwa mereka sedang kedinginan saat ini. Ada perasaan yang tidak diketahui muncul di hati mereka. Cecilia Zakari juga menjadi pucat, dan dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah tahu bahwa pria yang dia kutuk sebagai sampah yang tidak berharga memiliki kemampuan seperti itu. Di sisi lain, Mandy Zimmer memandang Harvey dengan cara yang berbeda sekarang. Matanya menjadi cerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya memiliki kemampuan yang luar biasa. Harvey memang terlihat biasa saja, tetapi sekarang dia telah menunjukkan kemampuan dan pencapaian yang hebat secara tiba-tiba. Kejutan apa lagi yang disiapkan oleh suami yang numpang ini untuk saya? Berdiri di samping mereka, Rosalie tampak sangat menggemaskan dalam keadaan linglung. Dia sangat tercengang. Bab 158. Dia bisa menahan diri untuk tidak mempercayai penilaian Harvey York, tapi dia sangat percaya pada Sunny Nicewell. Itu karena kakeknya adalah master ahli di bidang penilaian. Memang tidak banyak orang yang menikmati status bergengsi yang sama dengan kakeknya di negara mereka. Tuan, jika Anda senggang akhir-akhir ini, silakan datang ke Nicewells untuk menemui saya. Anda dipersilakan untuk datang kapan saja. Di ujung telepon yang lain, Sunny tersenyum tipis sebelum menutup telepon. Setelah itu, Harvey melemparkan ponselnya ke Rosalie Nicewell dengan santai. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Nona Nicewell, apakah kamu masih ingat taruhan kita?" Hanya saja Rosalie tidak bisa berkata-kata. Apakah saya benar-benar harus memanggilnya sebagai ayah saya? Berdiri di samping mereka, Wyatt Johnson menjadi sangat marah. Dia kemudian memarahi, "Harvey, apakah kamu seorang pria terhormat? Nona Nicewell bercanda denganmu. Bagaimana kamu bisa begitu serius tentang hal itu? Bagaimana kamu bisa mencoba mempersulit seorang wanita? Apakah hanya itu yang kamu mampu?" Diam, Rosalie angkat bicara tiba-tiba. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke Harvey dengan emosi yang campur aduk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Harvey, aku akui bahwa akulah yang mengabaikannya barusan. Selain itu, kami selalu menekankan pentingnya reputasi dan kehormatan bidang penilaian. Karena saya membuat taruhan seperti itu denganmu, maka mulai hari ini, saya akan..." Rosalie tersipu dalam. Dia tergagap untuk waktu yang lama, namun dia tidak bisa mengucapkan kata ayah. "Tidak bisakah kamu melakukannya? Nona Nicewell, Anda tidak bisa melakukan itu. Bagaimana Anda bisa menganggap menantu yang masih numpang ini seperti itu? Ia hanya bajingan yang beruntung hari ini. Bagaimana dia bisa menikmati hak istimewa yang sama denganmu?" Itu benar, lagi pula, orang yang menilai lukisan, The Rocky Mountains, Landers Peak, adalah Master Nicewell, bukan dia. Banyak orang sedang berbicara. Jika Rosalie benar-benar angkat bicara pada saat itu, semua orang yang hadir akan hancur jika keluarga Nicewell tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Pada saat itu, banyak orang ingin berlutut di depan Harvey untuk memohon belas kasihan darinya. "Bro, kami memohon sekarang, tolong jangan membuat Rosalie memanggilmu seperti itu. Keluarga Nicewell memang tidak sesederhana kelihatannya." Harvey juga tidak mau ambil pusing soal itu. Dia hanya melirik aneh pada Rosalie sekali. Meskipun Rosalie tampak tidak begitu pintar, dia jauh lebih baik daripada kebanyakan pria dalam hal bagaimana dia memegang teguh kata-katanya. Pada saat itu, Harvey lebih mengaguminya. Setelah terdiam beberapa saat, Harvey berkata dengan lembut, "Nona Nicewell, kamu tidak harus seperti ini. Itu dianggap seri untuk taruhan antara kita, jadi kamu tidak perlu melakukannya." "Jadi maksudmu?" Rosalie sedikit tersipu. Tidak terpikir olehnya Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Suara tawa terdengar. Berdiri di samping mereka, tiba-tiba Wyatt tertawa. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, "Hidup menantu. Aku pikir kamu tiba-tiba menjadi sangat dominan dan kuat. Tapi ternyata kamu masih pengecut. Kamu tidak cukup berani untuk melakukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Selain itu, kamu mengatakan sesuatu seperti itu dengan sengaja pada saat seperti ini. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu melakukan ini untuk menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan kamu yang dalam? Persetan, benar-benar siapapun bisa melihat melalui trik licikmu itu." Apa yang Wyatt katakan segera menggemakan apa yang dirasakan orang lain pada saat itu. Mereka tidak bisa menahannya karena mereka menemukan perilaku dan tindakan Harvey hari itu cukup menjengkelkan. Memang ada banyak orang yang kesal dengannya sekarang. Harvey tidak ingin berbicara banyak omong kosong dengannya. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Tuan Johnson, jika kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, bisakah kamu menjaga mulutmu? Jangan mengutuk orang seperti itu di sini." Wyatt tersenyum dan berkata, "Baik, jika kamu bukan pengecut, lalu apa itu? Apa maksudmu seri? Hah?" Setelah mengatakan ini Wyatt masih merasa bahwa itu tidak cukup. Dia kemudian berkata kepada yang lain, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, datang dan berikan pendapat kalian sekarang. Apakah menantu yang numpang ini takut dengan keluarga Nicewell? Dia jelas pengecut. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu seri? Pernahkah kalian bertemu dengan pria yang tidak tahu malu seperti itu?" Setelah itu, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Hanya menantu yang numpang, tentu saja. Dia hanya seorang pengecut. Jika tidak, mengapa dia menjadi menantu yang numpang jika dia bukan orang biasa? Saya pikir apa yang disebut menilai barang antik yang dia lakukan barusan. Dia mungkin hanya memiliki sedikit keberuntungan. Mungkin dia menemukannya secara online. Dia bahkan memamerkan dirinya seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang master sekarang? Tuan Nicewell hanya bersikap sopan dan murah hati. Dia tidak mempermasalahkannya. Tetapi orang ini berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat sekarang. Segera, kerumunan dipenuhi dengan ejekan. Harvey cukup terdiam ketika mendengar itu. Dia bisa melihat bahwa Wyatt melakukan semua itu untuk memamerkan dirinya, karena dia ingin mendapatkan kekaguman Rosalie. Tapi masalahnya adalah orang ini tampaknya tidak begitu pintar. Tidak bisakah dia melihat bahwa Rosalie merasa sangat canggung sekarang? Dia bahkan membuat banyak orang memperhatikan ke sini. Mengapa sepertinya dia sangat ingin mempermalukan Rosalie? Seperti yang diharapkan, ada perubahan besar dalam ekspresi wajah Rosalie. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Harvey, karena kamu menyebutkan bahwa itu seri, kamu harus memberiku alasan. Jika tidak, aku tidak akan menerimanya." Sebagai seorang Nicewell, Rosalie memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Dia tidak bisa bertindak sesuai dengan bagaimana orang lain menyuruh melakukannya. Meskipun dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata itu, dia memang dikalahkan sekarang. Berdiri di samping mereka, Cecilia Zakari tiba-tiba berkata, "Nona Nicewell,
Sampah yang tidak berharga ini memang tidak berguna. Jangan pedulikan dia, Anda tidak perlu menganggap serius taruhan yang Anda buat dengannya. Bab 159. Mandy Zimmer juga sedikit cemas. Dia kemudian berkata dengan nada meminta maaf. Nona Nicewell, kami benar-benar minta maaf. Harvey hanya mengatakan itu dengan santai. Jangan dibawa ke hati, tolong jangan pedulikan dia. Wyatt Johnson berkata dengan datar. Mandy, meskipun dia suamimu, kamu tidak bisa selalu melindunginya seperti itu. Dia memang hanya seorang pengecut. Kamu benar-benar tidak harus bertindak seperti ini. Rosalie Nicewell mengerutkan kening dalam-dalam saat ekspresi wajahnya memburuk. Pada awalnya, insiden itu telah berakhir. Tetapi setelah apa yang dilakukan orang lain, insiden itu menjadi lebih buruk, dan dia hanya akan menjadi sangat terhina. Memikirkan hal itu, suaranya menjadi jauh lebih dingin. Harvey, kita tidak bisa bercanda tentang reputasi dan martabat keluarga Nicewell. Kamu sebaiknya menjelaskan itu dengan jelas. Jika tidak, ini tidak akan berakhir di sini. Harvey York lebih mengagumi Rosalie sekarang. Sekarang ini, tidak banyak orang yang begitu jujur dan lugas. Memikirkan hal itu, Harvey berkata perlahan, Nona Nicewell, jangan khawatir. Tolong dengarkan penjelasan saya. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak di museum adalah asli. Tapi saya mengatakan bahwa lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak di sini adalah asli. Ternyata, kedua lukisan itu nyata. Dalam keadaan seperti itu, kami berdua cukup berwawasan luas dalam membuat penilaian kami. Tentu saja, ini adalah ikatan di antara kita. Astaga, mereka semua berbalik untuk memperbaiki pandangan mereka pada Harvey. Apa yang dikatakan menantu laki-laki yang numpang adalah logis. Memang terlihat seperti itu. Karena kedua lukisan itu asli, tentu saja itu berarti keduanya sama-sama luar biasa. Itu memang seri. Ketika Rosalie mendengar itu, sikap dingin dan sikap acuh tak acuh dalam dirinya menghilang. Dia kemudian tersenyum lega dan berkata, kalau begitu, apakah itu berarti aku tidak perlu memanggilmu seperti itu? Harvey memiliki ekspresi wajah yang aneh. Jika aku memang membuat kecantikan yang dingin, dan menyendiri ini memanggilku sebagai ayahnya, itu pasti akan lebih mengasyikkan. Pada saat itu, Rosalie mengulurkan tangan kanannya dengan murah hati dan berkata, Tuan York, terima kasih telah memberi saya pelajaran hidup hari ini. Kita benar-benar harus praktis dan realistis dalam menilai barang antik. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Kakek selalu mengatakan bahwa itu adalah kekuranganku, tetapi aku selalu berpikir bahwa aku cukup berwawasan luas. Tidak terpikir oleh saya bahwa saya mungkin telah mengabaikan sesuatu suatu hari nanti. Harvey tersenyum dan mengulurkan tangannya juga. Dia kemudian menyentuh tangan kecil dan lembut Rosalie. Dia berkata, Nona Nicewell, Anda terlalu rendah hati. Omong-omong, saya harus berterima kasih. Jika tidak, saya mungkin tidak mampu membeli lukisan ini. Setelah dia mengatakan itu, yang lain berbalik untuk menatapnya dengan tegas. Ini lukisan asli, The Rocky Mountains, Landers Peak. Itu adalah barang antik yang bahkan tidak bisa dipegang bahkan jika mereka punya uang. Berdiri di antara kerumunan, Wyatt sangat marah. Pada saat itu, dia telah memperlakukan Rosalie sebagai sesuatu yang dia miliki sendiri yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Tapi bagaimana Harvey bisa berjabat tangan dengannya? Pada saat itu, Wyatt dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Harvey. Namun, Mandy sedikit tercengang. Dia melangkah maju tanpa sadar dan mendorong tangan Harvey menjauh. Itu karena alasan dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia melihat pemandangan itu di depannya. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Pada saat itu, juru lelang juga terlihat agak pucat. Dia tidak tahu keaslian lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak, barusan. Oleh karena itu, dia merasa acuh tak acuh bahkan jika itu ditawar dengan harga $15. Namun pada saat itu, terbukti bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak, itu asli. Kemudian, harga itu memang adalah lelucon. Karena itu, dia hampir tanpa sadar berkata, Tuan, jika The Rocky Mountains, Landers Peak, ini asli, saya khawatir proses penawaran barusan batal. Karena itu, yang lain berbalik untuk saling memandang tanpa daya, tapi segera Jake mengangguk dan berkata, ya, apa yang dikatakan wanita ini benar, karena The Rocky Mountains, Landers Peak, itu asli, proses penawaran barusan batal. Kita harus memulai dari awal lagi. Ya, benar, bagaimana lukisan seperti itu bisa dijual dengan harga $15? Kami setuju, mari kita mulai lagi penawaran untuk lot ini. Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Juru lelang itu membungkuk kepada yang lain tanpa henti. Dia kemudian mengulurkan tangannya saat dia ingin mengambil lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak. Tapi Harvey bertindak lebih cepat dari juru lelang. Dia telah mendapatkan The Rocky Mountains, Landers Peak, dan menggulungnya di tangannya saat itu. Tuan, apakah Anda mencoba membuat masalah di sini? Ekspresi wajah juru lelang berubah. Tidak ada yang berani membuat masalah di lelang Mountain Top sebelumnya, karena itu adalah wilayah Cloud. The Clouds adalah keluarga besar dari provinsi. Mereka benar-benar orang yang berpengaruh dan berkuasa di sana. Alasan mereka memilih untuk mengadakan pelelangan di Mountain Top Villa hanyalah karena fakta bahwa barang-barang itu tidak cocok untuk diadakan di daerah. Harvey berkata dengan ringan, siapa yang mengatakan bahwa itu semua terserah pada kita apakah kita ingin menawarnya atau tidak. Selain itu, Anda mengklaim bahwa tidak ada harga awal untuk lukisan ini, dan kami dapat menawarkan harga berapapun dengan santai, meskipun hanya $15. Sekarang tiba-tiba, kami temukan bahwa lukisan ini sangat berharga. Bagaimana Anda bisa membalikan kata-kata Anda? Keluarga Cloud adalah keluarga yang hebat dan berpengaruh. Apakah kamu tidak takut melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi mereka? Apa yang dikatakan Harvey logis. Selama lelang, semua lot yang ditawar dianggap terjual setelah harga akhir ditawarkan. Tidak pernah ada aturan untuk mengambil lot setelah mereka terjual, bahkan setelah seseorang menemukan bahwa harga lot itu tidak sesuai. Itu memang logis, namun, tidak ada yang berani berbicara menentang Harvey pada saat itu. Bab 160. Tak perlu dikatakan, Wyatt, Jake, dan Cecilia ingin Harvey mati. Mengapa mereka mempertimbangkan untuk membantu Harvey sekarang? Selain itu, yang lain sangat ingin melelang lagi, karena The Rocky Mountains, Landers Peak, sangat terkenal sehingga banyak orang yang menginginkannya. Pada saat itu, seorang pria muda berjas berjalan keluar dari belakang panggung dengan beberapa pengawal. Tuan Cloud, si juru lelang menghela nafas lega saat melihat pemuda itu. Ini adalah Jude dari keluarga Cloud, orang yang bertanggung jawab atas pelelangan, dan dia sudah tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Tatapan dingin Jude berkeliling ruangan sebelum menetap di Harvey. Dia tersenyum padanya. Tuan, saya mendengar bahwa Anda membantu mengidentifikasi keaslian The Rocky Mountains, Landers Peak. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami,
kami akan membayar Anda biaya penilaian 152.000 dolar. Tolong jangan menolaknya. Harvey sedikit mengernyit. Apa yang dimaksud Jude ini? Memberinya biaya penilaian? Apakah dia tanpa malu-malu mencoba keluar dari ini? Itu bisa dimengerti, meskipun, lagi pula ini adalah The Rocky Mountains, Landers Peak, sebuah mahakarya yang nyata. Wyatt juga tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, Tuan Cloud, mengapa Anda begitu sopan kepada menantu yang masih numpang ini? Dia sebenarnya ingin membeli The Rocky Mountains, Landers Peak, seharga 15 dolar. Benar. Jude mengerutkan kening dan tanpa sadar melirik Wyatt. Apakah dia sengaja mengatakan itu? Apakah dia tidak tahu bahwa lelang Mountain Top harus mempertahankan reputasinya? Saya sudah datang ke sini untuk mengecilkan masalah ini. Jadi mengapa dia masih menyebutkannya? Apakah dia ingin mati? Namun, The Rocky Mountains, Landers Peak, memang berharga. Dan Cloud tidak berani main-main dengan sosok besar di balik lukisan ini. Bahkan jika Jude enggan, dia masih harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali The Rocky Mountains, Landers Peak. Jude tersenyum saat memikirkannya dan melanjutkan. Tuan, jika menurut Anda biaya penilaian 152.000 dolar itu rendah, Anda juga bisa menyebutkan harganya. Kami pasti akan mempertimbangkannya jika itu adil. Harvey memandang Jude dan berkata perlahan, Tuan Cloud, jelaskan sesuatu. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan Anda untuk membeli barang, bukan mengidentifikasi keaslian barang Anda. Saya membeli dan membayar The Rocky Mountains, Landers Peak. Semua mata langsung tertuju padanya. Bocah ini tidak takut mati. Apakah dia benar-benar ingin mengambil The Rocky Mountains, Landers Peak, hanya dengan 15 dolar? Meskipun Cloud salah mengenai masalah ini, mereka telah memberimu kesempatan yang adil. Kamu, menantu yang numpang, dapat mengambil biaya penilaian dan menyingkir. Apalagi yang kamu mau, kamu sebaiknya berhenti saat kamu berada di depan. Senyum Jude membeku di wajahnya. Dia menatap Harvey sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, apa yang kamu katakan? Aku tidak begitu mendengarmu. Mandy mulai merasa sedikit cemas. Dia menarik Harvey ke samping dengan lembut dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja, Harvey. Mustahil untuk mengambil The Rocky Mountains, Landers Peak, dengan 15 dolar. Mandy benar-benar khawatir terjadi sesuatu pada Harvey. Keluarga Cloud adalah keluarga yang cakap dan terhormat dari kota provinsi. Setiap orang selalu berusaha untuk berada di sisi baik mereka. Siapa yang berani main-main dengan mereka? Selain itu, Harvey tidak memiliki latar belakang dan bahkan menantu yang numpang. Jika dia memprovokasi keluarga bergengsi seperti itu, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Mata Jude dingin. Bocah ini tidak tahu kapan harus berhenti. Apakah dia tidak tahu bahwa Clouds bisa membunuhnya jika mereka mau? Harvey tersenyum tipis, bahkan tidak bergeming di bawah tatapan Jude. Sebagai gantinya, dia menatap Jude dan berkata dengan serius, aku bilang aku membeli The Rocky Mountains, Landers Peak, ini milikku. Tuan Cloud, mengerti? Tentu saja, jika Anda menyukai barang saya, Anda dapat menyebutkan harganya. Saya bersedia mempertimbangkannya jika itu adil. Sebutkan harga. Jude mencibir. Sebagai anggota Clouds, dia belum pernah bertemu siapapun yang berani berbicara kembali kepadanya. Dia menjawab dengan dingin. Ya, kamu yang memintanya. Kami menjamin keselamatanmu di sini. Tetapi begitu kamu keluar dari tempat ini, itu bukan urusan kami. Ancaman. Itu jelas sebuah ancaman. Lelang Mountain Top secara alami memiliki aturannya sendiri. Jika pelelangan ditolak secara paksa, itu akan merusak reputasi Clouds. Namun, seperti yang dikatakan Jude, jika seseorang mengambil sesuatu dari tempat ini dan mengalami kecelakaan di luar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Harvey tidak mengatakan apa-apa sedangkan Mandy cemas. Dia dengan cepat berkata, Tuan Cloud, jangan pedulikan dia. Dia hanya sedikit kelelahan saat ini. Aku akan membuatnya mengerti.